Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, silakan Pak. Halo, ya, saya mau bertanya pendapat soal pernyataan yang menyebutkan bahwa keselamatan itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan manusia tidak punya andil dengan keselamatan manusia itu sendiri. Bagaimana pendapat dari kita? Kok jaringanmu jelek sekali Pak? Keselamatan. Memang keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan itu anugerah dan pemberian. Kamu tidak bisa melakukan apapun agar kamu selamat. Karena keselamatan itu bukan subjek. Keselamatan itu adalah objek. Jadi bukan karena apa yang ada padamu, bukan oleh karena apa yang ada pada kita, Allah itu menyelamatkan kita. Hanya oleh karena anugerah saja. Kasih karunia, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan. Itu karunia. Prinsip karunia itu adalah ia mau memberi tetapi tidak wajib memberi. Dan kita tidak berhak menerima. Jadi keselamatan itu hanya bagi mereka yang mau menerima. Kamu diberi keselamatan itu bukan karena kamu melakukan apa, kamu melakukan ini, itu enggak. Tidak. Tapi hanya karena kamu menerima. Kamu menerima yang telah diberi. Tuhan memberi bukan karena apa yang dilihat pada kamu, tapi karena kasihnya saja. Tapi masalah kita akan selamat atau tidak itu bergantung sama kita. Apakah kita mau menerima atau meninggalkan keselamatan itu? Tuhan tidak ada program-program orang seperti komputer. Kamu diprogram dicomot-comot itu untuk selamat atau tidak, itu tidak ada itu. Ya, kedaulatan Tuhan, predestinasi dari Tuhan itu tidak menghilangkan kehendak bebasmu. Kalau dia sudah program yang satu dengan yang lain, sesuai dengan kemauannya saja, orang berdosa dia program, orang tidak selamat dia sengaja, orang selamat dia sengaja. Untuk apa dia menghakimi apa yang dia telah sengaja? Tuhan kita tidak begitu. Begitu. Ya. Oke, terima kasih. Berarti mirip seperti yang disalibkan bersama dengan Yesus yang di saat-saat terakhir hidupnya diselamatkan oleh Yesus. Betul. Oke, terima kasih. God bless. Ya, saya berkata ya. Oke. Silakan Nia. Oke Kak, ya. Silakan. Iya, shalom Kak. Ya, shalom. Iya, ini Kak saya mau bertanya soal Trinitas. Kayaknya ini udah sering banget dibahas ya, cuman masih kurang masuk di saya gitu. Saya pengen dengar penjelasan dari Kak Elia tentang Trinitas ini. Ya. Simpelnya itu, Trinitas itu berbicara tentang Allah yang hidup ya. Jadi Trinitas itu berurusan dengan bagaimana Allah, bukan tentang berapa Allah. Sebentar.
Nih. Ya. Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Perhatikan dengan baik. Trinitas itu dari dua akar kata Latin. Tri dan unitas. Tri itu artinya tiga. Dan unitas itu keesaan. Atau kesatuan. Jadi Trinitas itu adalah berbicara mengenai Allah di dalam ketigaan yang esa. Uncompounded singleness. Ya, jadi ini berbicara mengenai Allah di dalam ketigaan yang esa. Ya, ini ilustrasinya. Bahwa Allah yang esa atau Yahweh, Allah yang esa itu punya nama perjanjian Yod-Heh-Vav-He. Covenant name dari Ehye Asher Ehye atau Ego Emi. Ya. Jadi Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. 1 Korintus 8. Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Dan Sang Bapa ini dia itu tidak terhampiri, dia tidak kelihatan, dan dia itu transenden. Dia tidak terhampiri, dia tidak kelihatan, dan dia itu memenuhi ruang dan waktu. Segala sesuatu dia penuhi. Nah, Sang Bapa yang adalah Allah yang esa ini, di dalam dirinya, dia memiliki firman atau akal budi, logos atau ilmu. Yang oleh firman ini dia menjadikan segala sesuatu. Daya ciptanya Bapa itu adalah firman. Makanya dikatakan berfirmanlah Allah. Berfirman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirman itu adalah kata kerja. Kata bendanya adalah firman. Berarti dia bekerja menggunakan firmannya. Jadi ketika berfirmanlah Allah Sang Bapa, jadilah terang, berarti Sang Bapa itu menjadikan terang oleh firman-Nya atau logosnya. Dan dia memiliki roh yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Itulah Roh Kudus, Sang Pemberi hidup. Ayub 33 ayat 4. Coba kita lihat di dalam sebentar ya. Di dalam Ayub 33. Mana ini Ayub 33 ayat 4. Oh ini Ester Ayub. Nih. Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah menjadikan aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Nah, jadi Roh Kudus ini adalah pemberi hidup. Rohnya Bapa itu, Roh Kudus itu memberi hidup. Dan firman ini itu daya cipta. Jadi Bapa ini menjadikan segala sesuatu melalui firman. Coba kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 3. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ini ayat 3. Segala sesuatu dijadikan melalui dia atau firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Jadi firman itu disebut sebagai anak tunggal. Jadi firman ini adalah anak, dan itulah Yesus. Jadi Bapa, firman-Nya sendiri yang disebut anak, dan Roh Kudus itulah Trinitas. Bapa yang adalah Allah yang esa, dengan firman-Nya sendiri yaitu Yesus, dan rohnya sendiri yaitu Roh Kudus, itulah Trinitas. Jadi Trinitas itu berbicara tentang bagaimana Allah, bukan tentang seperti apa, bukan tentang berapa Allah. Tadi kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 14,
Firman itu menjadi manusia. Firman ini berinkarnasi. Inkarnasi ini dari Yunani inkarni. Inkarni. In itu di dalam, karni itu daging. Karnivora itu pemakan daging. Jadi inkarni itu di dalam daging. Firman di dalam daging. Lahirlah satu pribadi bernama Yeshua. Yesus. Dan di dalam Yesus yang adalah firman yang menjadi manusia itu ada dua kodrat. Dia adalah Allah karena pada mulanya dia adalah firman-Nya Allah yakni Sang Bapa, dan dia adalah manusia. Dan ketika dia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kealahan tidak dapat mati. Jadi nggak ada Tuhan yang mati. Firman Allah menjadi manusia. Kemanusiaannya mati tersalib. Filipi 2. Ia yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Ya. Jadi itu Trinitas. Jadi Bapa, Allah yang saya ini Sang Bapa, dengan firman-Nya sendiri, yaitu anak, yaitu Yesus, dengan rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus, itulah Trinitas. Makanya Yesus berkata apa? Dalam Matius 28 ayat 19, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu artinya apa? Baptislah mereka di dalam keseluruhan dari Allah. Kita mengenal Bapa melalui firman. Tanpa firman, kita nggak bisa mengenal Bapa yang tidak kelihatan. Makanya Yesus berkata apa? Tak seorang pun, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti saya nggak mungkin kenal kamu nih ya. Saya nggak mungkin tahu kamu siapa. Saya nggak mungkin kenal kamu dengan baik tanpa firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya. Saya nggak tahu mukamu seperti apa. Bulat kah, tirus kah, gembul kah, saya nggak tahu. Tapi saya bisa kenal kamu melalui firman-Mu yang menjadi suara di telinga saya. Dunia ini pun tidak bisa kenal Yesus. Kenal Allah, Sang Bapa, tanpa firman-Nya yang menjadi manusia. Manusia bisa mengenal Bapa yang tidak terhadiri, tidak kelihatan dan transenden. Itu melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Sama seperti saya bisa kenal kamu melalui firman kamu yang menjadi suara di telinga saya. Dan manusia bisa mengenal Bapa yang tidak kelihatan. Itu bisa mengenal, dunia ini bisa mengenal Bapa tidak kelihatan, itu dari firman yang menjadi manusia. Jadi kalau orang mengaku kami menyembah Bapa tapi tidak menyembah Yesus atau tidak percaya Yesus, itu omong kosong. Makanya ketika Filipus itu bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Lalu apa kata Yesus? Kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Kenapa? Yesus adalah gambaran Bapa yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15 kita buka. Ya. Kolose, mana ini Kolose ini? Mana sih kau Kolose? Ya. Nih, Kolose 1:15. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Makanya nanti di akhir zaman kita tidak akan melihat Bapa. Kita hanya akan melihat Yesus. Bapa itu nggak bisa dilihat. Yesus yang adalah gambaran, yang adalah pernyataan Bapa itu yang akan kita lihat. Yesus tidak akan kita lihat. Jadi Bapa, firman-Nya sendiri yang disebut sebagai anak, dan rohnya sendiri yaitu Roh Kudus, itulah Trinitas. Jadi kalau ada umat abad-abad belakangan menuduh bahwa kita itu menyembah 3 Tuhan dan lain-lain, artinya gagal. Mereka salah paham, tidak belajar, ya. Mereka tuduh Kristen sembah 3 Tuhan, anak tidak beranak, tidak diperanakkan, bla 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 bla. Ya dia nggak ngerti ini, nggak belajar. Oh itu kan karangan Kristen, siapa bilang karangan?
Sebelum Yesus datang, Tritunggal sudah ada di kitab Kejadian. Mau bukti? Monggo. Nih. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan, ada Allah. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudera semesta, dan roh Allah, ada roh Allah. Loh, ada Allah, ada roh Allah. Berfirmanlah Allah. Wah, ada firman. Allah Sang Bapa, Roh Allah, Roh Kudus, dan firman yang adalah Yesus. Ternyata sudah ada. Agustinus, Bapak Gereja Agustinus dari Hippo, itu sudah mengatakan Trinitas itu sudah ada di Perjanjian Lama. Ya kan? Jadi kalau dibilang itu buatan Kristen, itu apa Kristen? Ya, enggak belajar yang orang-orang seperti itu, enggak belajar. Menuduh tanpa data, menuduh tanpa literasi, hanya modal asumsi saja. Orang yang tidak tahu apa-apa pun bisa menuduh. Tapi nggak apa-apa lah, itu hal biasa. Gitu. Iman itu selalu diserang, itu menunjukkan bahwa iman itu semakin murni. Di dunia ini hanya Kristen yang paling dibenci sama yang lain itu. Begitu, Nia. Oke, Kak. Markus 2 ayat 27 dan 28. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat.